Oke, halo semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menerangkan tentang alignment and enterprise goals di dalam COVID 2019 ya. Jangan lupa subscribe terus channel YouTube Sibuk Belajar untuk bisa mendapatkan informasi terkait dengan pembelajaran IT dan pembelajaran lainnya di channel YouTube kami. Lalu ikuti kami di Instagram di sibukbelajar.com, lalu website kami di sibukbelajar.com. Nanti kalian bisa subscribing untuk banyak sekali latihan dan juga aplikasi yang bisa kalian pakai di dalam bisnis dan usaha kalian. Oke. Di dalam video ini akan saya bagi 3 bagian. Yang pertama adalah pembagian domain COVID, dan yang kedua adalah alignment goals, dan yang ketiga adalah enterprise goals. Oke, kita lihat di bagian domain COVID. Jadi pada umumnya dan secara keseluruhan COVID 2019 itu memiliki 40 domain. Yang domain ini dibagi atas dasar 2 kelompok, yakni governance dan manajemen domain. Dan ini juga yang menjadi pembeda antara COVID-5 dan COVID 2019. Di COVID 2019, governance dan manajemen dia jadi satu inline, sementara di COVID-5 mereka berdua terpisah. Nah, governance domain itu terdiri dari evaluate, direct, and monitor atau masuk ke dalam kategori EDM, dan management domain terdiri atas align, plan, and organize atau APO. Lalu yang kedua adalah build, acquire, dan implement atau BAI. Lalu yang ketiga adalah deliver, service, and support DSS, dan yang terakhir adalah monitor, evaluate, and assess atau MEA. Nah, sekarang kita masuk ke alignment goals. Jadi kenapa suatu perusahaan itu akan mengadopsi atau mencoba menyusun tata kelola IT-nya, dan ini berbeda dengan tata kelola perusahaan ya. Jadi ini fokus pada IT. Jadi ada 13 bab menurut alignment, yang menurut ISAKA itu masuk ke dalam kategori alignment goals atau penyelarasan tujuan antara tujuan perusahaan dan tujuan tata kelola TI. Yang pertama yang harus disadari adalah kita harus mengetahui knowing why before what. Jadi apa yang bisa apa penyebabnya, mengapa muncul keinginan untuk menyusun tata kelola TI itu sendiri. Hal ini penting dalam upaya perusahaan untuk dapat mencapai tujuan dan dalam menentukan tujuan itu sendiri. Jadi tujuannya apa dan stepping stones untuk mencapai tujuan itu apa. Terdapat 13 alignment goals seperti yang saya sampaikan di awal, dan yang pertama adalah AG01 kodenya, di mana AG01 itu berisikan INT. Jadi di dalam COVID 2019 seperti video yang sebelumnya saya jelaskan, IT sekarang dipisah INT, Information and Technology Compliance and Support for Business Compliance with External Laws and Regulations. Jadi dia memastikan di dalam alignment goals ini kebijakan TI yang diambil itu selaras dengan regulasi yang sudah ada. Misalkan saja terkait dengan di rumah sakit itu ada aplikasi SIMRS. Nah, bagaimana aplikasi SIMRS itu bisa selaras dengan kebijakan pemerintah terkait dengan pemberlakuan rekam medik elektronik. Lalu yang kedua adalah bagaimana kebijakan pemerintah, kebijakan SIMRS itu bisa terintegrasi dengan BPJS atau SIRS milik Kementerian Kesehatan. Kira-kira seperti itu. Lalu yang kedua, di dalam alignment goals ada namanya manage INT related risk atau monitoring risiko di dalam penggunaan teknologi informasi. Jadi misalkan di dalam implementasi aplikasi ini
kalian menggunakan cloud server. Lalu bagaimana skenario yang mungkin muncul jika misalkan ada gangguan di server cloud tadi? Nah, apa yang harus dilakukan? Lalu bagaimana tindak lanjutnya? Terus jika ada serangan malware atau kerusakan infrastruktur, bagaimana cara mengatasinya? Apakah perlu nantinya ada disaster recovery system atau hal-hal lain yang bisa dilakukan sembari menghindari risiko TI tadi mempengaruhi risiko proses bisnis. Lalu yang ketiga ada realize benefit from INT and enable investment and service portfolio. Jadi kita ingin tahu nih keunggulan dengan investasi yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan terhadap portofolio pelayanan yang berbasis IT. Jadi perusahaan ingin mengukur sejauh mana mereka efektivitas dan juga manfaat di dalam penggunaan IT di proses bisnis mereka. Lalu yang keempat adalah quality of technology related financial information. Jadi kualitas teknologi terkait dengan anggaran. Jadi apakah nanti teknologi informasi yang kita pakai, sistem yang kita pakai bisa menghasilkan pelaporan keuangan yang reliable. Artinya bisa mengukur seluruh kapasitas perusahaan terhadap kinerja keuangannya. Jadi ini biasanya sistem yang menggunakan ERP atau Enterprise Resource Planning. Itu pasti akan ujungnya ke sini, ke AG04. Lalu yang kelima adalah delivery of INT services in line with business requirement. Jadi dia memastikan bahwa apa yang sudah ada di sistem sekarang itu mengakomodir kebutuhan bisnis atau proses bisnis di dalam organisasi atau perusahaan. Jadi jangan sampai bahwa IT itu merupakan salah satu cost center yang lumayan gede, dan jangan sampai cost center yang lumayan gede tadi tidak memiliki manfaat yang sama gedenya dengan uang yang telah dikeluarkan gitu. Jadi manfaatnya harus memberikan jauh lebih banyak dari hanya sekedar membuat perusahaan menjadi paperless. Jadi harus banyak manfaat terkait dengan informasi, kecepatan dalam pengambilan keputusan dan lain sebagainya. Lalu yang keenam, agility to turn business requirements into operational solutions. Jadi bagaimana kelincahan atau namanya adaptasi daripada kebutuhan bisnis ke dalam solusi-solusi yang ada di level operasional. Jadi seperti ini kelanjutan seperti AG05 tadi tentang bagaimana adaptasi terhadap lingkungan bisnis di internal terkait dengan pengaplikasian teknologi informasi tadi. AG07 adalah berkaitan dengan security of information, processing infrastructure and applications, and privacy. Jadi itu terkait dengan isu keamanan, bagaimana infrastruktur aplikasi tersebut dibangun, serta pelindungan dari privasi. Privasi ini bukan privasi orang ya, tapi privasi dari perusahaan tadi. Jadi menjamin bahwa data tidak ada kebocoran data, tidak ada penyalahgunaan data, kira-kira seperti itu. Lalu yang ke-8 adalah enabling and supporting business process by integrating applications and technology. Jadi bagaimana proses bisnis yang IT itu bisa memungkinkan dan mendukung dalam hal pengintegrasian aplikasi dan teknologi. Ini sama halnya dengan AG01, bagaimana perusahaan bisa adaptif terhadap segala kondisi dan perubahan, terutama perubahan terkait dengan aturan yang ada dan juga teknologi yang berkembang di luaran. Jadi harus mendukung seperti itu. Nah, AG09
that delivering programs on time, on budget, and meeting requirements and quality standard. Jadi ini adalah bagaimana agar pengaplikasian atau peintegrasian itu dan project itu selalu tercapai pada tepat waktu, tepat biaya, dan memenuhi kualitas dan standar yang diharapkan. Sudah bukan menjadi rahasia bahwa proyek IT itu selalu melebihi target, jadi over budget, over time, karena seringkali proyek IT itu tidak selaras dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Jadi selalu mencoba untuk memberikan suatu solusi, namun solusi itu tidak dibutuhkan, sehingga revisi berulang-ulang atau si klien atau pemilik project itu tidak mengetahui sebenarnya apa yang dibutuhkan dengan menggunakan TI tadi. Lalu yang ke-10 adalah quality of INT management information. Jadi ini terkait dengan kualitas dari penyajian informasi yang didapatkan. Jadi dengan adanya IT, bagaimana perusahaan itu bisa mendapatkan informasi yang baik terkait dengan bisnisnya. Ada berapa orang yang dibutuhkan untuk bisa menyajikan data by dashboard, by report, dan lain sebagainya, sehingga bisa mendukung proses bisnis perusahaan. Contoh yang paling bagus itu misalkan di usaha Zara. Zara itu terkenal dengan inovasi yang selalu adaptif dan ribuan model dalam waktu 2 minggu. Jadi mereka selalu mencoba untuk mengikuti market driven atau making kompleks di dalam pembuatan produknya. Nah, mereka dapatkan dari mana data-data itu? Ya tentunya data dari pelanggan, dari market driven yang memang menjadi pangsa pasar mereka. EG011 ini adalah IT and compliance with internal policies. Jadi memastikan bahwa proyek IT itu selaras dengan kebijakan TI dan kebijakan internal. Jadi jangan sampai IT itu tidak mengakomodir apapun yang terkait dengan policies internal. Contoh sederhana, jika kalian mengadopsi aplikasi e-surat, dia memiliki step-step di dalam penyajian, di dalam penggunanya. Jadi misalkan dari proses pembuatan surat sampai nanti ke kepimpinan, dan kepimpinan melakukan disposisi dari level kadif atau kabid ke level kasih atau manajer, baru kemudian staff. Jangan sampai aplikasi kita itu nggak selaras dengan kebijakan tersebut, karena itu sangat fundamental sifatnya. Lalu yang ke-12 adalah competent and motivated staff with mutual understanding of technology and business. Jadi bagaimana karyawan itu termotivasi dan ikut juga memahami terkait dengan apa yang mereka kerjakan dengan penggunaan TI di dalam perusahaannya. Jadi jangan sampai karyawan tuh nggak ngerti dan nggak memahami betapa pentingnya TI di dalam pekerjaan mereka. Padahal itu kan untuk mensupport dan membantu mereka dalam mengerjakan proyek ini. Lalu EG013 itu tentang knowledge and expertise and initiative for business innovation. Ini sudah levelnya sudah mature ya, artinya lahirnya inovasi bisnis yang didasarkan pada pengetahuan, inisiatif, dan keahlian dalam bidang masing-masing. Di sini perusahaan itu sudah level 4. Kalau maturity level system itu udah menuju ke 4, artinya infrastruktur sudah jalan, terus kemudian isu privasi sudah dilakukan, manage risk sudah baik, lalu kemudian karyawan sudah mengerti masing-masing job desk-nya, baru kita beralih ke EG013 ini. Jadi memang kalau misalkan kita butuhkan
IT governance ini level terakhir itu emang adalah level yang paling tinggi. Nah, lalu kita beralih ke yang bagian terakhir, yakni enterprise goals. Apa itu enterprise goals? Jadi ada dua. Yang pertama adalah EG01, yakni portfolio and competitive products of and service. Jadi bagaimana kata kelola TI itu bisa mensupport untuk menghasilkan produk dan layanan yang bisa menjadi nilai tambah atau value added daripada perusahaan dalam menghadapi kompetitor di bidang sejenis. Contoh, ada perusahaan transportasi online, dua-duanya memiliki aplikasi, dua-duanya juga sama mengakomodir kepentingan masyarakat, mulai dari jasa antar jemput, pembelian makanan, dan kirim barang. Nah, apa yang jadi value added di dalam masing-masing company atau perusahaan itu dengan pengukuran tata kelola TI yang berkaitan dengan hal ini. Jadi di mana keunggulan dua orang itu, keunggulan dua perusahaan itu tergantung di sini. EG02 atau Manage Business Risk adalah manajemen risiko bisnis. Ini sangat kerap kaitannya dengan beberapa poin di alignment goals yang tadi kita sudah bahas. Jadi memang perusahaan itu sudah bagian dari pengaman. Kalau sudah levelnya enterprise goals, maka dia sudah berfokus pada next steps-nya apa. Yang kedua adalah pengamanan di balik proses bisnisnya itu sendiri. Jadi apa yang akan dilakukan, bagaimana cara melakukannya, dan apa motivasi dibalik, motif dibalik kenapa TI itu harus bisa mensupport seluruh risiko bisnisnya. Kira-kira itu. Jadi ada dua hal ini dan pembagian di dalam domain COVID. Yang pertama itu governance and management, lalu secara goals, enterprise goal dan alignment goals. Tentukan goals kamu. Jadi ketika kamu menyatakan akan membuat penelitian di dalam COVID, sehingga nantinya kalian tidak salah jalur dan bisa menyelesaikan penelitian sesuai dengan yang diharapkan. Dan video selanjutnya akan membahas itu. Thank you for watching.